Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salma Haki Ahtarunisa. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2I dengan NIM 205211359. Di video kali ini, saya akan mengulas perbedaan antara angkringan dan coffee shop dengan mengangkat tema peran dalam kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum membahas lebih detail dan rinci, saya akan menjelaskan tempat yang saya jadikan bahan komparasi terlebih dahulu. Di sini saya memilih Kopi Parang sebagai objek observasi coffee shop. Kopi Parang ini sendiri terletak di Jalan Parangkliti, Sondaan, Laweyan. Sedangkan untuk angkringannya, saya memilih Lenggah Silo yang terletak di Jalan Tanuragan Raya, Gonilan, Kartasura. Walaupun jika ditinjau dari foto lokasi, terlihat lebih modern dikarenakan tidak menggunakan tenda seperti pada umumnya, namun unsur angkringan pada Lenggah Silo masih sangat kental. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Sebenarnya tema peran dalam kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sini untuk beberapa hal masih saling berkaitan satu sama lain. Jadi saya jabarkan ke beberapa poin penting seperti 1. Pemilik usaha memiliki lebih dari satu UMKM. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pemilik Kopi Parang dan Lenggah Silo, mereka mengaku bahwa mereka memiliki lebih dari satu usaha. Mas Agus TP, selaku salah satu founder dari Kopi Parang, juga memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian yaitu Konco Tani. Sedangkan Mas Taufik Maulana atau yang akrab disapa Mas Genduk, memiliki usaha di bidang jasa lukis mural yang dinamai Mural Merdesa. Mural sendiri di sini berarti cara menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Hal ini tentunya sangat berperan dalam perekonomian Indonesia. Karena menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB, yaitu 60,3%. Tak hanya itu, dilansir dari Kata Data, faktanya UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan, sehingga Kopi Parang dan Lenggah Silo masih merupakan bagian dari kemajuan tersebut. 2. Adanya kolaborasi dengan pihak luar. Kopi Parang memerlukan petani kopi dan teh untuk memasok bahan menu yang mereka jual. Konsep dari usaha Konco Tani yaitu memperluas pasar para petani dengan hasil yang biasanya dijual basah, kini bisa juga dijual kering. Dari situlah Konco Tani hadir untuk menjembatani antara petani yang perlu menjual hasil panen dengan coffee shop yang perlu pemasok bahan secara langsung. Tak hanya itu, fakta menarik dari Kopi Parang ini adalah konsep Kopi Parang yang menggabungkan ruang kreatif bagi para seniman dan tempat ngopi. Atau istilah mudahnya, Kopi Parang dijadikan subsidi silang yang nantinya digunakan untuk modal pergerakan para seniman. Selanjutnya, baik Kopi Parang maupun Lenggah Silo juga menerapkan sistem titip jual, di mana mereka membuka kesempatan bagi siapapun yang berminat menitipkan jualan berupa makanan pada kedai mereka. Kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi perekonomian, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak selancar seperti sebelum pandemi dahulu. 3. Pemberdayaan masyarakat. Kopi Parang dan Lenggah Silo sering dijadikan tempat untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti thrifting atau aktivitas berbelanja produk-produk bekas yang mana sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Selain itu juga ada bedah buku, bedah film, pameran, musikalisasi puisi, pertunjukan seni musik, dan workshop. Workshop yang sudah pernah dilakukan seperti cara membuat kalung resin, menggambar, cara menyablon, dan cara berkonten kreatif di era digital. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana karena kolaborasi. Dari kegiatan-kegiatan inilah yang bisa mengembangkan potensi masyarakat. Baik itu memanfaatkan kembali barang bekas sebagai hal yang masih bisa diperjualbelikan pada kegiatan thrifting, maupun pengunjung yang mendapatkan ilmu atau informasi baru setelah datang ke workshop, juga bedah film atau buku yang diadakan di Kopi Parang dan Lenggah Silo. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran atau promosi. Di era serba digital seperti saat ini, perlu adanya pemanfaatan media digital seperti sosial media untuk pemasaran dan promosi. Karena dari situ masyarakat akan lebih mudah mencari dan mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti halnya
Kopi Parang dan Lenggah Silo yang memanfaatkan Instagram. Dengan fitur Instagram yang mengandalkan visual, di dalam akun usaha tadi mereka dapat mengenalkan hal-hal yang menarik dari usaha mereka dan juga memberi informasi untuk mempermudah calon pengunjung. Seperti detail lokasi, list menu, ulasan pengunjung, serta kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di kedai mereka. Selain itu, untuk media pengenalan, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar pada marketplace. Hal ini dilakukan oleh Konco Tani agar petani tidak lagi mengandalkan penjualan kepada tengkulak sekitar saja, tetapi juga dapat meluas ke daerah manapun. Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara angkringan dan coffee shop yaitu terletak pada harga. Harga menu pada coffee shop cenderung tinggi, jika pada Kopi Parang sendiri berkisar antara 15 sampai 40 ribuan. Sedangkan pada angkringan mayoritas terjangkau dengan harga di bawah 10.000. Target pasar. Untuk coffee shop, target pasar yang dituju adalah anak muda berumur 18 sampai 25-an. Sedangkan angkringan tidak menetapkan target pasar tertentu. Apalagi pada angkringan terdapat jenis minuman wedangan yang biasa dikonsumsi oleh orang yang sudah tua. Kelas sosial pengunjung. Dari target pasar tadi, terciptalah kelas sosial rata-rata pengunjung. Pengunjung coffee shop biasanya berasal dari kalangan menengah ke atas, sedangkan angkringan masih dapat dijangkau oleh kelas menengah ke bawah karena harga yang relatif murah dan tempat yang sederhana, seperti yang dikatakan oleh Mas Gendu ini. Sekarang kan kalian bisa lihat kalau kalian mau pergi ke coffee shop mesti kan pakai sepatu, harus mandi, harus pakai baju yang mungkin habis dicuci dengan tas demikian, teman-temannya demikian, itu kan rata-rata orang ke coffee shop kayak gitu. Biasanya buat nurutin gengsi gitu. Ya, itu buat nurutin gengsi, buat mungkin sekarang kan kayak Instastory juga. Jadi kan seseorang kan bisa dilihat dari Instastory-nya itu. Kalau di angkringan kan bebas, orang dari sawah masih pakai pacul gitu, mau makan di angkringan juga bebas. Sumber pemasok bahan produk yang dijual. Bahan yang digunakan untuk menu coffee shop seperti kopi dan teh memerlukan adanya kolaborasi dengan petani khusus. Sedangkan bahan untuk menu angkringan mudah ditemukan di sekitar kita. Pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat, coffee shop cenderung lebih unggul karena dapat memaksimalkan penggunaan teknologi juga koneksi, sehingga potensi masyarakat yang dapat dikembangkan pun jauh lebih banyak. Sedangkan angkringan dalam hal ini tidak banyak berkontribusi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.